Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Alfia Basma, semester 1 kelas D dengan NIM 1240 1051 050 125. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan akhlak dengan dosen pengampu pendidikan akhlak itu, yaitu Bapak Abdul Ghafur SAG MA. Pada kesempatan video kali ini, saya memilih subbab tentang hakikat amal soleh. Di dalamnya terdapat beberapa subbab yang terdiri dari 1. Pengertian amal soleh, kedua, terminologi amal soleh, ketiga, unsur-unsur amal soleh, keempat, ada akhlakul karimah, dan yang terakhir yaitu kelima, tentang ketentuan amal soleh. Mari kita membahas satu-satu subbab-subbab tentang hakikat amal soleh. Oke, pembahasan pertama yaitu pengertian amal soleh. Apa sih pengertian amal soleh itu? Amal soleh terdiri dari dua kata, yaitu amal dan soleh. Amal merujuk pada semua perbuatan yang dilakukan dengan niat tertentu. Amal soleh dalam Al-Quran mengacu pada perbuatan baik yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia secara luas. Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit menjelaskan bentuk amal soleh, namun memberikan beberapa contoh seperti saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta tidak bekerja sama dalam keburukan. Nah, pada subbab kedua membahas tentang terminologi amal soleh. Beberapa pandangan menurut ulama-ulama lain terkait definisinya. Dari video ini saya mengambil 3 ulama, yaitu ada Muhammad Quraisy Shihab, yang kedua ada Muhammad Abduh, dan yang terakhir ada Zamakhsyari. Oke, pada definisi terminologi pertama ini saya akan membahas tentang definisi amal soleh menurut Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab, beliau berpendapat bahwa setiap amal yang diterima dan dipuji oleh Allah itu disebut dengan amal soleh. Amal soleh tidak hanya dilihat dari sisi perbuatan saja, tetapi juga ada fisiknya, dan juga dilihat dari niat dan tujuan yang lurus. Amal soleh harus didasari dengan niat untuk mencari keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu definisi ulama kedua yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh, definisi amal soleh menurutnya adalah semua perbuatan yang bermanfaat baik untuk pribadi, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, itu yang ketiga, itu ada Zamakhsyari. Zamakhsyari berpendapat bahwa amal soleh adalah semua tindakan yang disesuaikan dengan dalil akal Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita membahas subbab yang ketiga yaitu unsur-unsur amal soleh. Unsur-unsur amal soleh itu ibadah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu? Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut syara atau terminologi ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya, dan juga ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Bentuk-bentuk ibadah itu bermacam-macam. Yang pertama kita bahas tentang sholat. Sholat adalah tiang agama dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sholat tepat waktu memiliki hikmah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat dapat mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Setiap muslim dituntut untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya
sepenuhnya, memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Yang kedua itu ada puasa. Puasa berfungsi untuk mendidik jiwa, mengendalikan nafsu, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, seorang muslim diharapkan mampu mengontrol dirinya dan menjalankan perintah Allah. Kenapa kita harus berpuasa? Seperti menjadi lebih dekat dengan Allah, belajar sabar, menjadi lebih peduli terhadap sesama, dan menjadi lebih bersih. Lalu, apa sih yang diperhatikan saat puasa? Itu ada yang pertama niat, menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga anggota badan. Yang ketiga itu zakat. Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang perlu ditunaikan sesuai dengan rukun Islam untuk membersihkan harta yang telah mencapai haul tertentu agar lebih berkah dan bermanfaat. Pelaksanaannya pun diatur dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Karena kita berada di Indonesia, maka peraturan serta ketentuan zakat diawasi oleh Basnas untuk membantu mereka yang membutuhkan dan sebagai bentuk kepedulian sosial. Yang keempat itu infak. Infak merupakan pengeluaran harta di jalan Allah tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu. Ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kenapa sih kita perlu berinfak? Yaitu dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan harta dan menjadikan investasi di akhirat. Yang kelima itu ada sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu yang kita punya, baik itu uang, makanan, pakaian, atau hal yang baik lainnya. Sedekah itu dianjurkan untuk dilakukan dengan ikhlas, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, dengan tujuan membantu mereka yang kurang mampu. Dan yang terakhir itu adalah haji. Haji itu salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, minimal sekali seumur hidup. Haji dan umroh merupakan bentuk ibadah yang sangat mulia dan penuh pahala. Apa saja yang kita lakukan ketika berhaji? Yaitu ada ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lempar jumrah, dan yang terakhir tahallul. Setelah kita membahas tentang amal soleh dalam bentuk ibadah, sekarang kita membahas amal soleh dalam bentuk perilaku yang dinamai akhlakul karimah. Apa saja sih akhlakul karimah itu? Akhlakul karimah terdiri dari 6 macam. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada yang namanya jujur. Jujur adalah salah satu karakter utama seorang muslim. Jujur dalam perkataan dan perbuatan adalah cerminan ketakwaan seseorang. Dengan jujur kita menjadi tenang dan hati tidak gelisah. Yang kedua itu ada namanya tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk amal soleh yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tanggung jawab seorang pemimpin kepada bawahannya. Ketiga itu ada namanya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah memerintahkan agar setiap muslim menghormati dan menjaga orang tua mereka dengan penuh kasih sayang. Tetapi perlu diingat, berbakti kepada orang tua tidak hanya pakai tindakan, tetapi juga dengan hati yang tulus. Yang keempat itu ada namanya bersyukur. Bersyukur adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya, sementara kufur nikmatnya akan membawa kepada azab yang pedih. Yang kelima itu ada namanya silaturahmi. Silaturahmi itu bisa menjaga hubungan, merupakan salah satu bentuk amal soleh yang dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan sosial dalam masyarakat. Kenapa silaturahmi itu penting? Karena membuat hati kita tenang, menambah rezeki, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, insya Allah. Yang terakhir itu adalah menahan amarah. Menahan amarah itu penting loh. Saat kita marah, tubuh kita menghasilkan banyak energi negatif yang bisa bikin kita sakit. Selain itu, marah juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Menahan marah adalah bagian dari akhlak terpuji dalam Islam. Orang yang mampu menahan marahnya dan memberikan maaf kepada orang lain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal saleh memang perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam, mencakup ibadah dan perilaku untuk disebut amal soleh. Suatu perbuatan harus memenuhi beberapa ketentuan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Apa saja sih? Nih, aku kasih tahu ya. Nah, yang pertama itu ada mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kita berbuat amal soleh, kita diharuskan untuk
dekati yang baik dan menjauhkan yang buruk sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Itu bukti bahwa kita beriman kepadanya. Yang kedua, itu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ketika dalam hidup ini melakukan hal yang bermanfaat, kita akan merasa senang dan orang lain juga akan senang. Mengapa kita harus melakukan hal yang bermanfaat? Yaitu membuat kita bahagia, membuat kita dihargai, menjadi contoh yang baik. Contohnya kegiatan bermanfaat itu seperti membantu teman ketika kesulitan mengerjakan tugas ataupun berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Oke, sekian dari video untuk memenuhi tugas pendidikan akhlak saya. Saya Hilwa Alfia Basma. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun penjelasan yang kurang dijelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.